warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran. Amin. Baik, setelah kita membaca doa, apakah kita sudah siap untuk pelajaran pagi hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Tunggu dulu, masuk semua teman-temannya? Masuk. Alhamdulillah. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Masih semangat ya? Ya. Nah, sekarang pelajaran kipas. Kalian keluarkan dulu bukunya. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Nah, sudah dikeluarkan semua bukunya? Baik, kalian sekarang lihat ke depan. Apa yang kalian perhatikan pada gambar tersebut? Gambar cahaya. Apa lagi? Terus, dari mana sumber cahaya berasal? Matahari. Cahaya itu dari matahari. Selain dari matahari, sumber cahaya berasal dari mana lagi? Api. Jadi selain matahari ada berbagai sumber cahaya yang lain. Terus di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, kalian akan mampu mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Jadi, tujuan pelajaran kita hari ini itu yang ada di depan ya. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Cahaya sangat mengatur. Apa lagi? Cahaya masyarakat. Ya, Cahaya cahaya sangat berbunyi. cahaya bisa menembus benda bening. Nah, selain itu, apa saja sumber cahaya yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Lilin, matahari. Apa kalian tahu tentang sifat-sifat cahaya? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi, pada pelajaran kipas pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang berkesamaan dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Nah, jadi cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik
baik dengan panjang gelombang kasat mata atau tidak. Tahukah kalian cahaya terbesar di bumi itu? Jadi cahaya terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Matahari adalah cahaya yang merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya matahari tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Jadi matahari itu juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Selain matahari juga ada lampu, ada api, yang juga menghasilkan cahaya. Selanjutnya, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa lihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah dinding. Pernah melihat matahari dari ufuk timur yang merambat lurus? Kadang kamar kita atau rumah kita terbuka, maka cahaya itu akan masuk ke celah-celah, masuk ke rumah kita. Nah, selain itu, cahaya juga bisa dipantulkan. Kita bisa melihat cahaya karena memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Kalian pernah bercermin nggak? Pernah. Hasil yang ada di cermin itu dihasilkan karena ada pantulan cahaya. Seandainya kita bercermin pada malam hari ini dan lampu itu dimatikan, apakah gambar kita akan ada di cermin? Tidak, karena tidak ada cahaya. Jadi hasil cermin yang dihasilkan itu karena ada pantulan dari cahaya. Ngerti? Nah, di sini ada contoh gambar cahaya yang dipantulkan. Nah, ketika siang hari kita seumpamanya membaca buku, karena ada sinar matahari yang dipantulkan ke buku lalu dipantulkan ke mata, maka kita akan bisa membaca buku. Seandainya matahari itu tidak bercahaya, kita tidak akan bisa melihat buku. Seterusnya, cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Apakah kita bisa melihat cahaya lewat jendela? Bisa. Terus, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Nah, itu kan ada jendela, terus di sampingnya ada tembok. Ketika di jendela itu kita bisa melihat cahaya yang dari matahari, tapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Karena cahaya itu hanya bisa menembus benda-benda bening atau transparan seperti kaca. Namun sebaliknya, cahaya tidak bisa menembus benda-benda gelap seperti tembok. Ngerti? Nah, di sini ada gambar cahaya bisa menembus benda bening. Jadi, di gambar pertama ini ada senter. Nah, yang kedua ini ada plastik bening. Sedangkan yang di belakang ada kan? Plastik bening itu bisa menembus cahaya. Karena apa? Karena ini transparan. Sedangkan di balik karton kita tidak akan bisa melihat cahaya. Kenapa? Karena tidak transparan, maka cahaya tidak akan kelihatan dari belakang. Nah, seterusnya kita akan mengenali sifat-sifat cahaya yang cahaya bisa dibiaskan.
Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media berbeda. Nah, ini contohnya. Kalian pernah minum air di dalam gelas? Gambarnya yang ada di sedotan itu yang ada di dalam air dengan sedotan yang ada di atas air beda atau tidak? Beda. Beda. Kenapa? Karena cahaya di dalam air itu dibiaskan. Mengerti? Selain cahaya dibiaskan, di sini juga ada cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pernahkah kalian melihat seperti ini? Apa itu? Pernah. Pernah. Ini adalah contoh gambar cahaya yang diuraikan. Ini ada gambar prisma yang diberi cahaya terus akan menimbulkan warna-warna pelangi. Nah, di sini cahaya yang dihalangi akan berbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Apakah cahaya bisa berbelok? Tidak bisa. Cahaya itu merambat lurus. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalangi benda akan berbentuk bayangan benda tersebut. Ini contohnya. Nah, dari cahaya matahari, nah di sini ada gambar matahari. Nah, matahari itu tidak bisa menembus apa ini? Orang. Kenapa? Karena tidak transparan. Karena tidak transparan. Karena apa lagi? Kenapa? Karena cahaya itu tidak bisa menembus bayangan. Nah, ini ketika cahaya yang dihalangi oleh bentuk itu, maka akan terbentuk bayangan. Nah, di sini setelah kita mempelajari sifat-sifat cahaya, manfaat cahaya bagi kita semua, terutama bagi manusia, yaitu cahaya memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi manusia. Bagaimana seumpamanya kita tidak punya cahaya, tidak ada cahaya, bagaimana? Gelap gulita dan tidak bisa melihat apa-apa. Karena tanpa cahaya, kemampuan penglihatan kita akan terganggu dan bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, manusia serta makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini sangat membutuhkan cahaya. Dan cahaya adalah salah satu sumber energi. Kalian bisa catat ini ya, manfaat cahaya bagi kehidupan sehari-hari dan bagi makhluk hidup. Catat dulu ya. Ngerti semua? Kalau sudah kalian mengerti, kita akan melakukan praktek sifat-sifat cahaya. Dan kemarin kan sudah dibentuk kelompok sama ibu. Kalian setelah menulis, kalian pergi ke kelompoknya masing-masing ya. Tulis dulu manfaat cahaya.
Apaan cahaya? Ada yang sudah? Ada. Kalau sudah, kita bentuk kelompok ya. Sudah selesai. Di sini. Kalau sudah, kalian bentuk kelompok dan kita akan melakukan praktek. Sudah. Sudah. Ini yang laki-laki belum tunggu ya. Iya. Itu sudah. Yuk. Yang perempuan sudah semua? Sudah.
Geser ya. Geser. Bagaimana, masih semangat anak-anak? Masih. Terus semangat lagi biar tambah semangat. Nah, kita di sini akan melakukan praktek. Nah, di sini kelompok 1 akan mempraktekkan cahaya dapat dibiaskan. Kalian tulis anggota kelompok kalian, terus amati apa yang terjadi di praktek itu. Ini. Cahaya bisa dibiaskan. Kalian amati. Tulis nama kelompok. Kalau kurang di sini tambah nomor 4 siapa? Ini nama anggotanya. Nah. Terus yang ke kelompok kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Nah, kalian tulis nama anggota kelompoknya dan amati prakteknya. Tunggu ya, Ibu ambil dulu. Tidak ada kalau cuma mau bisa ya, bisa ditambah maksudnya di kelompoknya. Tidak langsung tadi mau lihat-lihat mau gabung nampaknya mau ikut di sini. Tidak. Tidak apa-apa. Hah? Bikin dulu. Nah, ini ininya pegang. Yang ini. Itu ya. Lagi. Nah, kalian amati apa yang akan terjadi. Ya. Selanjutnya kelompok ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, nanti pakai cermin. Tulis ya nama kelompoknya di sini tulis. Di sini tambah nomor 4 siapa? Tulis anggotanya semua. Nih. Cerminnya dipegang. Terus amati apa yang terjadi ketika kita bercermin. Apa saja yang nampak di cermin. Ayo pegang. Bagaimana hasilnya? Apa ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini dipraktekkan. Terus kalian amati ini bolpen yang ada di permukaan air dan yang ada di atas permukaan air itu sama apa tidak? Tidak. Tulis di sini tidak sama. Kenapa?
dibiaskan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tulis di sini hasil pengamatannya. Apa yang kalian lihat di sini? Tulis di sini. Nah, ini seperti gambar. Ya, kelompoknya itu ditulis. Ini sifat cahaya. Ketika kita melakukan percobaan seperti ini, termasuk sifat cahaya yang bagaimana? Nah, di sini hasil pengamatan kalian, apa yang terjadi ketika kita melihat percobaan seperti ini? Tulis di sini. Di sini sifat cahaya apa? Sifat cahaya yang seperti apa? Tadi yang dijelaskan sama Ibu. Ya, tulis. Kelompok 2 bisa ngerti? Insyaallah. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini. Mana pensilnya? Botolnya mana? Kelompok 2 sudah? Nah, di sini kelompok 4 akan mempraktekkan sifat cahaya yang ikut cahaya dapat menembus benda bumi. Di sini bukunya dipegang. Ya, kasih di sini. Kita tulis anggota ya. Nah, di sini pegang. Ini penting apa tidak? Terus di sini di enter. Nah, ini kan menghasilkan cahaya apa ini? Tembus apa tidak ke sini? Di sini tembus apa tidak? Tulis hasil pengamatannya di sini. Nah, terus di sini tulis sifat cahaya itu yang seperti apa? Di sini tulis kelompoknya lagi. Tulis. Ini. Mana kelompoknya dulu? Terus lakukan praktek ya. Satu kelompok ini dulu, kelompok 2 dulu ya. Nah, tulis dulu kelompoknya ya. Dulu Ibu. Yuk pegang. Pegang ini, pegang ini, pegang ini. Kamu tulis. Nah, lakukan praktek. Nah, apa yang kalian lihat? Apa yang terjadi ketika cahaya itu disimpan di transparan? Tulis di ketika tidak ada cahaya, di sini gelap, Ibu tutup ya. Apakah mulutnya terlihat?
sini. Sudah? Kelompok kedua sudah kan? Nah, ini sifat cahayanya sifatnya apa? Lihat di sini. Kan tadi ada beberapa macam sifat cahaya. Yang kalian praktekkan barusan yang di center ini, yang apa? Tulis ya. Marah apa paling takut? Sudah? Hah? Sudah? Tulis di sini. Sudah? Kelompok 4. Bukan rasa seperti yang tadi Bu. Ada yang pegang buku, ada yang pegang tulisannya, dan kamu yang bagian nulis. Di sensor ini gelasnya. Apa itu yang terjadi? Tulis. Sudah semua? Nah, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita satu persatu ke depan. Yo, yang selesai duluan siapa? Ayo maju ke depan. Ayo, kita lihat temennya yang ada di depan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang melakukan praktikum. Nah, lihat, ayo dibaca Pak. Ayo maju semua ya, tunggu. Maju semua kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 2 maju semua. Ayo kasih aplaus dulu biar semangat. Ayo dibaca hasil prakteknya. Hasil pengamatan. 1. Cahaya bisa menembus benda transparan atau bening. 2. Cahaya tidak bisa menembus benda yang tidak bening. Sudah? Sifatnya, cahaya bisa menembus benda transparan atau bening. Kalian melakukan praktek apa barusan? Ayo dengarkan temennya, kelompok lain dengarkan. Nanti ada yang nanya, tidak tahu. Barusan saya melakukan praktek
Ika. Nama saya Anissa. Perkenalkan nama saya Ica. Dari kelompok 1. Kelompok 1, ayo dibaca hasil prakteknya. Dengar, yang lain dengar anak-anak. Tidak, berarti suaranya kurangnya. Ayo yang nyari siapa? Langkah kerja masukkan hasil kedatangan gelas pasir air. 2. Bagi masuk dari 1 sampai 15. 3. Bagaimana Udah? Udah. Dari praktek sifat cahaya yang seperti apa? Assalamualaikum. Sudah ya? Ya sudah dulu. Tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? Nomor 4, maju. Ayo maju, perkenalkan. Perkenalkan semua teman-temannya. Yuk, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya sifat cahaya yang bagaimana? Kamu yang baca. Ayo. Ayo dibaca yang keras. Kedengeran apa tidak? Yang keras ya. Ayo, baca yang nyari lagi. Siap teman-temannya dengar. Karena prakteknya tidak sama dengan teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Safa. Cahaya bisa menembus benda transparan. Dan itu ulangan buat kelompok 4. Ada yang belum selesai? Ada. Ayo, kenapa yang belum? Ayo, maju kelompok 3, kelompok terakhir ya. Nama saya Nova. Cahaya bisa menembus
sifat-sifat cahaya yang sebenarnya. Nah, di sini apakah kalian berhasil melakukan praktek? Berhasil. Apa saja prakteknya? Yang pertama, kelompok 1 praktek apa? Cahaya dapat dibiaskan dengan cara meletakkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Maka cahaya yang ada di atas permukaan air dan di atas air itu berbeda. Terus kelompok 2 apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Mengerti? Terus kelompok 3 cahaya dapat dipantulkan dengan cara kita bercermin. Terus kelompok 4 apa prakteknya tadi? Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Kalian aja diem aja. Duduknya yang rapi seperti tadi. Terus sekarang bagaimana kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mengetahui apa? Sifat-sifat cahaya. Apa saja tadi sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat diuraikan. Kalian tulis di bukunya kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kesimpulan, tulis di bukunya sifat-sifat cahaya. Kesimpulan, tulis di bukunya dulu. Ya, tulis. Sudah? Tulis dulu. Ada berapa semua jumlahnya? 6. Tulis persatu. Cahaya merambat lurus. Ya, tulis. Yang belum tulis yang sudah. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua apa? Cahaya bisa dipantulkan. Ayo tulis. Nulis. Ya, yang pertama. Oh iya sudah. Ya sudah juga. Sudah. Yang laki-laki yang belum. Nomor 3 apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Nomor 2.
akan menimbulkan bayangan. Bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Senang semua ya? Ya. Untuk mengetes pemahaman kalian, sekarang Ibu mempunyai tugas individu yang mana kalian harus kerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi tugas kelompok dikerjakan berkelompok, sekarang tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek ya. Taruh bukunya dulu. Tinggalkan bolpen aja di atas meja. Bukunya ditaruh semua. Ini ke temannya kalau nggak punya. Mana hasil praktek yang tadi dikumpulkan ya? Dimasukkan bukunya. Dimasukkan dulu bukunya. Nih, dikasih nama di atas ya. Tidak boleh menyong. Nama panjang jelas berapa ditulis. Di atas. Ya. Tunggu dulu. Ini kan nyampe 6. Jadi misalnya lanjutannya. Iya, dari 1. Iya. Dikasih nama dua-duanya ya. Kasih nama. Namanya 2 di lembar pertama dan di lembar kedua. Ya, terserah nama panjang nama pendek asalkan dikasih nama. Dikerjakan ya. Yang ngerjakan tangan bukan mulut. Ya. Ini punya siapa ini? Kasih nama juga ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya.
Kenapa? Yang benar jawabannya. Sudah, Bu. Ya, tunggu temannya dulu. Sambil dibaca-baca lagi, takut ada yang salah, takut ada yang keliru. Baca lagi dulu. Tunggu temannya yang belum selesai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, tunggu yang belum selesai dulu ya. Sudah, Bu. Sudah semua? Oke. Nah, tunggu dulu yang belum selesai. Bagian temennya. Yang laki-laki sudah semua?
dikumpulkan. Jangan dia beli. Rami itu ada temannya yang di Honolulu. Selesai semua? Oh, itu ada masih bisa dua lagi. Tinggal satu ya. Tuh, taruh dulu barangnya semua. Sekarang stretching dulu ya. Yuk berdiri dulu. Kalian tirukan apa yang ibu ucapkan, bukan apa yang ibu pegang. Siap? Yuk, digeser. Kalau rapat digeser. Percobaan dulu. Pertama, mulut. Gak usah ikut ngomong. Kalian lakukan, pegang apa yang ibu ucapkan, bukan apa yang ibu lakukan. Lagi, percobaan lagi. Hidung. Gak usah ikut ya, langsung kalian pegang. Gak usah bilang hidung juga. Sudah, siap. Yang salah maju ke depan. Yuk, berdirinya yang rapi. Mata. Gak usah ikut ngomong. Dahi. Lagi. Ulang dulu. 1, 2, 3. Mulut. Telinga. Dahi. Mata. Dagu. Siapa yang salah? Maju. Siapa yang salah? Maju.
Semua yang dipegang ya. Telinga. Dagu. Lagi siapa yang salah? Satu kali lagi ya. Yang maju tinggal pimpin temennya di depan sini. Nah ini memberani ya. Bukan tapi memberani. Ayo ikutin apa yang ibu sekarang dibalik ya. Ikutin apa yang ibu pegang, bukan apa yang ibu ucapkan. Siap? Ngerti, paham? Paham. Mulut. Kok itu pegang mulut barusan? Dibalik tadi, lakukan apa yang ibu ucapkan. Sekarang lakukan apa yang ibu lakukan. Bukan. Sekali lagi. Mulut. Hidung. Nah, sudah tepuk tangan semuanya. Dari hasil kelompok yang kalian kerjakan tadi, ada kelompok yang paling bagus. Siapa yang kira-kira? Kelompok berapa ya? Ya, ibu lihat dulu, baca dulu nama-namanya siapa ya? Yang ada namanya Fadilatul Nuriza. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2 maju semua. Satu temennya. Jadi anak-anak kalau kerja kelompok itu harus kerja semua. Kerja bakti itu kerja kelompok. Jadi tidak boleh ada yang ngomong sendiri. Kalau ada kerja kelompok di lain hari atau di lain waktu kalian harus sama-sama bekerja. Beda dengan kerja individu. Kalau individu itu per orang sendiri-sendiri. Jangan dibalik. Kalau kalian kerja kelompok dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada tugas individu nanti pas kelompok itu udah kok. Nah sekarang ibu kasih hadiah buat kelompok yang paling bagus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat temennya. Ya, sudah duduk. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita tutup pelajaran hari ini dan untuk minggu depan kita akan mempelajari melihat karena cahaya, yaitu melihat dengan apa, Ma? Mata. Kita untuk minggu depan akan mempelajari tentang fungsi mata untuk melihat dan melihat itu karena cahaya. Sebelum kita pulang, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Ya, nyanyi apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lambai-lambai kan tangan, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Lambai-lambai kan tangan, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
dipimpin oleh ketua kelasnya.